Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bisa melanjutkan segmen yang terakhir ini. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sebagai seorang mukmin yang bersaudara dengan mukmin yang lainnya, janganlah kita menutup jari jemari kita untuk enggan membantu saudara kita. Tetapi bukalah jemari kita, ulurkanlah tangan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saudaraku sekalian, kalau tadi sudah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan bagi yang ringan tangan untuk membantu saudaranya, untuk menolong saudaranya. Nah, yang berikutnya adalah ternyata kalau ada banyak pertanyaan, Ustadz, saya sering berdoa kepada Allah, tapi doa-doa saya kok kayaknya ngambang, kagak pernah diijabah sama Allah, kagak pernah dikabulin sama Robbi, sama Tuhan saya. Ya Ustadz, bagaimana solusinya? Ayo kita muhasabah diri kita. Banyak penyebab doa tidak cepat dikabulkan oleh Allah. Karena kalau misalkan saya jawab, ada pertanyaan apakah doa itu pasti dikabulkan? Jawaban saya pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa kepadaku tetapi tidak tunggu lama, langsung aku kabulkan. Lalu kenapa kok doa-doa yang kita panjatkan seakan-akan tidak pernah dikabulkan karena lamanya kita menunggu doa itu dikabulkan? Mungkin ada sesuatu yang menghalangi doa-doa kita. Dan yang menghalangi doa-doa kita salah satunya adalah ini. Kita malas membantu saudara kita. Berarti supaya doa-doa kita dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, bantulah saudara kita. Ringankanlah urusan yang berat bagi saudara kita. Mudahkanlah urusan yang sulit bagi saudara kita. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyampaikan, "Man arada ayyustajaba da'watuhu." Kata Rasulullah SAW, siapa yang pengen doa-doanya diijabah, dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yufarrij, maka ringankanlah. Siapa? Urusannya apa? Urusan apapun yang menjadi sulit bagi saudaranya. Urusan yang susah bagi temannya. Urusan yang susah bagi tetangganya. Masya Allah. Ternyata doa kita diijabah dengan lantaran kita sering ngebantu orang lain. Makanya kalau misalkan ada anak yatim, ayo bantu. Misalkan kita ada melihat orang-orang du'afa, ayo bantu. Jangan pelit, jangan buntut gasiran, jangan apa istilahnya itu, pantat kuningan katanya begitu. Saking pelitnya itu kagak mau nyumbang, kagak mau bantu sedikit pun. Masya Allah. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi sebenarnya apa yang Al-Fakir akan sampaikan terkait tentang keutamaan membantu saudara kita. Karena sungguh ketika kita ngebantu saudara kita, bukan hanya lipstick, bukan hanya pembicaraan saja yang kita bisa ucapkan itu sangat mudah, tetapi sungguh ketika dalam penerapannya kita betapa susahnya. Kadang-kadang kita untuk memasukkan uang ke kotak amal saja, kotak amal di masjid saat sholat Jumat, Masya Allah, kita akan memilih dan memilah mana yang pas untuk kita masukkan ke kotak amal.
Dan paling favorit yang kita masukkan ke dalam kotak amal bukanlah uang yang berwarna merah. Benar enggak? Bukanlah uang yang berwarna biru. Bukanlah uang yang berwarna hijau. Dan tetapi yang favorit adalah uang yang berwarna coklat atau ungu. Masya Allah. Paling-paling yang sering ada di kotak amal itu tidak lepas, tidak jauh dari 5.000 sampai 10.000. Masya Allah. Betapa kita menghitung-hitung. Betapa kita menghitung-hitung apa yang kita berikan kepada mereka. Apa yang kita kasih kepada jalan-jalan kebaikan. Tetapi sungguh ketika kita kemudian melihat, menghitung apa yang Allah berikan kepada kita, sungguh sangat luar biasa. Dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah, sadaqallahul aliyul azim. Kata Allah, kalau kamu ogah ngebantu saudaramu, kalau kamu malas ringankan tangan ngebantu saudaramu, kata Allah, nikmat saya itu banyak banget saya kasih ke kamu. Jangankan ente nikmat yang kesehatan yang saya kasih setiap saat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ente yang namanya nikmat rezeki duit aja itu udah banyak banget dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente pelit ngebantu saudara ente. Kalau ente mau hitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka ente nggak akan mampu menghitungnya. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir akan simpulkan yang pertama, saudaraku sekalian, membantu saudara seiman, membantu saudara sesama manusia, itu akan kembali kepada diri kita kebaikannya. Yang kedua, ketika kita membantu saudara kita, membantu teman kita, keluarga kita, maka Allah akan serta-merta membantu kita saat kita kesusahan, saat kita kepayahan, dengan apapun caranya yang Allah akan berikan kepada kita untuk membantu kita. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan ini insya Allah dapat bermanfaat, dan insya Allah kita akan terus menjadi orang yang istiqamah di dalam kebaikan, bil khusus ibadah yang kemudian sosial yang bisa membantu saudara-saudara kita. Ibadah membantu saudara kita mendapatkan pahala dari Allah, dan tentu akan mendapatkan faidah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri Al-Fakir. Al-Fakir, Ustaz Jenggot, memohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Al-Fakir. Tetaplah mengikuti Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.